Oke. Saya harapkan ketika sosialisasi ini berlangsung, seluruh peserta sosialisasi harap mengaktifkan videonya dan menonaktifkan audionya. Ya, jadi bagi Patricia, bagi Afikotul, Rafindran, Mutia, Marinus, Kezia, Ayu, Arif, sama Hari Rosan harap diaktifkan videonya ya. Bagaimana Pak, sudah bisa kita mulai saja sosialisasi kita karena sudah lewat 11 menit. Pak Bosker, Pak Fikles. Saya ready di sini. Oke, berarti kita mulai saja ya Pak. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi MBKM Kampus Mengajar tahap keempat untuk tahun 2022. Yang kami hormati yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Bosker Sinaga Mkom selaku Wakil Ketua Bidang Akademik Estemik Pelita Nusantara. Selamat pagi Pak. Dan juga selamat pagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu program studi Estemik Pelita Nusantara yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Dr. Hasanul Fahmi Mkom dan juga Bapak Frikles Yanturi Mkom. Baiklah, di sini kita akan mendengarkan nanti ada beberapa materi yang disampaikan dan cara-cara mendaftar, bagaimana caranya untuk mendaftar dalam kampus mengajar di tahun 2022 ini yang masih diperpanjang sampai tanggal 12 Juni 2022. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita ke pemateri, mungkin kita ke Pak Bosker Sinaga Mkom dulu selaku Wakil Ketua 1 untuk membuka acara kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Bosker Sinaga kami persilakan Pak. Baik, terima kasih pada Ibu Agustina. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi, Yang saya Pak. hormati Pagi Pak. Bapak Ibu Prodi yang sudah hadir di Zoom, dan juga yang kami sayangi dan kami banggakan mahasiswa STM Pelita Nusantara yang sudah hadir di Zoom. Nah, pada pagi hari ini akan diadakan yaitu sosialisasi pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana tekniknya, bagaimana berkasnya. Nah, tolong nanti kita semua memperhatikan, khususnya kepada mahasiswa,
supaya jelas dan mungkin ada yang masih kurang jelas dan bisa ditanyakan kembali nanti. Nah, itunya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan lebih banyak nanti disosialisasinya, pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022 sosialisasi pendaftaran kampus mengajar angkatan 4 resmi dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Agustina. Baik, terima kasih kepada Pak Bosker Sinaga Mkom yang telah membuka acara kegiatan sosialisasi MBKM Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Frikles Yanturi Mkom yang akan menyampaikan mungkin hal-hal apa saja yang harus kalian lengkapi dalam hal pendaftaran MBKM Kampus Mengajar. Kepada Pak Frikles Yanturi kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Agustina. Bisa dengar suara saya kan? Kedengaran Bu Agustina? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Selamat pagi buat mahasiswa kami sekalian. Terima kasih sudah ikut bergabung pada kegiatan kita hari ini. Mohon izin share screen untuk kita semua. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi di sini saya sebagai Kapolri dari Digital memaparkan tentang yang namanya program Kampus Mengajar angkatan keempat di tahun 2022. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita lanjut, yang pertama sekali mohon mahasiswa kami, kalau boleh dia itu di depannya sekarang ada laptopnya ya, ada laptop dan kemudian silakan dibuka Google Chrome-nya atau Mozilla atau Internet Explorer. Kalau meskipun tidak ada laptopnya, dari handphone pun bisa ya, bisa dari handphone nanti. Supaya kondusif untuk sosialisasi kali ini, kita coba nanti satu orang langsung mendaftarkan akunnya gitu. Ya. Yang di hari ini kan kemarin kita sudah ada sosialisasi pertama, namun mungkin ada sebagian dari mahasiswi kami tidak ikut bisa bergabung, ya. Jadi kita buatlah pada hari ini juga sosialisasi yang kedua, ya. Sepakat ya, bisa kan? Mahasiswa kami sekalian. Sepakat, Pak. Oke, jadi yang saya hormati Bapak Bosker Sinaga Mkom selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Teknik Militer Nusantara, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Kaprodi yang ada di kita ini yang saat ini bergabung, dan juga yang kami banggakan mahasiswa dan mahasiswi kami yang pada saat ini mulai semester 4, semester 6, yang saat ini bergabung di Zoom kita hari ini. Nah, pada kali ini sosialisasi kita itu nama kegiatannya yaitu sosialisasi program Kampus Mengajar angkatan 4 tahun 2022. Nah, sebelum kita masuk ke kampus mengajarnya, yang pertama sekali kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan dengan kampus mengajar. Ya. Nah, jadi kampus mengajar itu merupakan kegiatan pembelajaran mengajar di sekolah yang dikeluarkan dari kebijakan oleh kampus mereka. Nah, sebab kampus merdeka itu mungkin sudah kita ketahui bersama dan sudah sering kita dengar, bahkan sudah pernah mengikuti di media sosial mengenai yang namanya kampus merdeka. Nah, jadi tujuan dari kampus merdeka itu membekali yang ada bagiannya itu di mana kampus merdeka itu memiliki beberapa kegiatan ya, yang sebelumnya itu ada 8 kegiatan di dalam, cuman di tahun 2022 sudah tambah satu lagi menjadi 9 kegiatan. Ya, 9 kegiatan kampus merdeka, dan salah satunya itu yaitu adalah kampus mengajar. Ya, nah jadi kampus mengajar itu salah satu kegiatan dari kampus merdeka. Nah, di kampus merdeka ini kalau kita lihat dia yang 9 itu apa? Yang pertama dia ada yang namanya pertukaran mahasiswa. Ya. Yang kedua ada magang,
yang ketiga mengajar di sekolah, yang keempat penelitian, kemudian nanti yang kelima itu untuk ada yang namanya di sini kita lihat proyek kemanusiaan, kemudian ada yang kewirausahaan mahasiswa, kemudian ada studi, proyek mandiri, membangun desa, dan bela negara. Nah, jadi yang dari 9 ini kok nggak ada kampus merdeka gitu, kampus mengajar gitu. Nah, jadi dari 9 ini, ya, kampus mengajar itu ada di mengajar di sekolah, poin nomor 3. Ya, jadi salah satu bagian kegiatan dari kampus merdeka ini di poin nomor 3 yaitu mengajar di sekolah. Nah, mengajar di sekolah ini tujuannya apa? Membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi mitra guru. Ya, jadi kita itu mahasiswa kami itu nanti yaitu dijadikan sebagai mitra guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah. Nah, jadi Anda itu nanti ditugaskan itu sebagai mitra guru ya, membantu guru yang ada di sekolah-sekolah itu untuk menjadi seorang pengajar. Ya. Nah, selanjutnya manfaatnya untuk mengikuti kampus mengajar ini apa? Nah, jadi yang pertama bisa kita lihat di sini, ya, kesempatan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia. Kemudian menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Nah, jadi Anda itu nanti dijadikan sebagai mitra guru, kemudian manfaatnya juga mengembangkan kompetensi dari passion dan bakat Anda. Ya. Nah, selain itu juga manfaatnya apa? Yaitu menghasilkan dari keterampilan hard skill Anda dan kemudian soft skill Anda. Ya. Nah, berpikir kritis, pemecahan masalah. Nah, disinilah Anda nanti manfaatnya. Kemudian manfaat mahasiswa itu mengikuti kampus mengajar apa? Selain dari yang 3 ini sini, ada juga diberikan itu manfaatnya bantuan biaya hidup dan biaya kuliah yang diberikan kepada mahasiswa. Selain itu juga manfaatnya ya, mendapatkan rekognisi atau pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Nah, jadi di sini inilah manfaat yang diberikan sama Anda. Jadi nantinya dari kegiatan ini yang dilakukan, setelah Anda lakukan kegiatan ini, maka dari kegiatan tersebut dikonversilah dia ke mata kuliah yang ada di prodi Anda masing-masing sebesar 20 SKS. Jadi 20 SKS ini nanti dari beberapa mata kuliah dikonversilah dia sehingga jumlahnya sampai 12 SKS, misalnya ada 3 mata kuliah nanti, sehingga mata kuliah tersebut jika ada di mata kuliah selanjutnya ketemu berarti mata kuliah itu sudah ada nilai Anda dan tidak Anda ikuti lagi mata kuliah tersebut. Nah, konversinya bisa dilihat dari mana, itu nanti tergantung dari prodi Anda masing-masing. Ya, jadi ini manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa untuk mengikuti kampus mengajar ini. Ada bantuan hidup, biaya hidup dan biaya kuliah, kemudian mendapatkan rekognisi, pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Ya, nah ini perguruan tinggi dan dosen, ya, di mana dia untuk perguruan tinggi itu mendukung perguruan tinggi untuk mencapai yang namanya IKU 2, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, memberikan kontribusi nyata, ya, bagi permasalahan pendidikan khususnya pasca pandemi, memberi ruang pengabdian, ini bagi dosen. Ya, kemudian memberi kesempatan kepada dosen itu lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan. Ini untuk manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Nah, di sini ada jadwal, ya, ada jadwal dari kampus mengajar angkatan keempat. Offline saya lagi. Di-unmute-kan dulu suaranya ya. Pada Vivo 1714 harap dinonaktifkan dulu audionya, Dek. Ya, bisa kita lanjut. Nah, di sini dengan jadwal dari program kampus mengajar sebelumnya itu berakhir di tanggal 5 Juni 2022. Nah, namun dengan kebijakan dari Kemendikbud bahwasannya penerimaannya itu diperpanjang hingga sampai 12 Juni 2022. Ya, nah ini pendaftaran. Nah, bentuk pendaftarannya nanti akan kita sama-sama kita lihat ya. Kemudian diseleksinya. Nah, jadi setiap mahasiswa kami yang mendaftar, ya, yang mendaftar ini itu ada seleksi. Nah, seleksinya dari mana? Seleksinya nanti berdasarkan dari berkas
yang kita upload, kemudian dokumen-dokumen yang diminta. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Di tanggal 5 Juli nanti ada pengumumannya, 5 Juli 2022. Mudah-mudahan dari tanggal ini, kalau misalnya ada nanti perpanjangan, itu bisa kita sampaikan. Namun pada saat ini kita masih di posisi pendaftaran hingga sampai 12 Juni 2022. Ya, ini tanggal-tanggal pentingnya di jadwal program kampus mengajar angkatan keempat nanti. Oke. Nah, kemudian untuk rekrutmennya dan proses seleksi. Nah, jadi setiap mahasiswa yang mendaftar itu ada namanya proses seleksi, karena bukan hanya kita yang mendaftar nanti di kegiatan yang namanya kampus mengajar angkatan 4 ini. Nah, untuk rekrutmennya, apakah ada proposal yang kita upload? Itu tidak ada. Ya, tidak ada berupa proposal yang kita uploadkan, hanya nanti ada beberapa dokumen yang perlu kita siapkan dan itu kita upload ke dalam akun kita masing-masing. Nah, jadi berdasarkan itulah nanti mereka akan menseleksi dari hasil dokumen kita yang sudah kita upload. Jadi apakah nanti kelayakannya atau tidak, itu yang menentukan adalah pihak dari Kemendikbud, bukan Pelita Nusantara. Ya, kita hanya mengajukan diri saja, kemudian yang menseleksi adalah pihak dari yang melakukan kampus mengajar ini. Ya. Nah, kemudian syaratnya apa? Nah, inilah syarat ini yang harus kita penuhi supaya nanti pendaftarannya itu bisa memenuhi dari kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama, mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi D3 atau D4, baik dari perguruan tinggi maupun swasta, ya, yang di bawah naungan dari Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, minimum berada di semester 4. Ya. Nah, jadi di program ini, di program kampus mengajar ini, dia minimumnya di semester 4. Ya, jadi semester 2 nggak bisa. Jadi semester 4. Kegiatan ini ya, hanya kegiatan di kampus mengajar angkatan keempat. Beda lagi kalau di kegiatan yang 7 lagi, beda-beda lagi syaratnya. Jadi hanya khusus di kampus mengajar angkatan 4, syaratnya itu harus dia minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2022-2023. Makanya bagi mahasiswa-mahasiswa kami yang diumumkan itu kan yang diajak untuk join ke Zoom itu mulai semester 4. Nah, itu dia. Ya. Kemudian di sini belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, yaitu kampus mengajar 1 dan 2 dan 3. Kalau ini kita lewat ya. Ini kita lewat. Selanjutnya IPK minimal 3,00 dari skala 4,00. Nah, jadi ini yang bentuk perhatian sama kita nanti, karena nanti ada dokumennya yang kita upload itu berupa transkrip nilai, ya, transkrip nilai. Jadi kita usahakan nanti konsultasilah dengan prodinya supaya IPK-nya itu kalau bisa jangan pas di 3,00 lah, gitu. Ya, kalau bisa dinaikkan lagi, misalnya 3,25. Ini hanya minimalnya ya paling rendah 3,00. Kalau IPK itu di bawah ini, berarti tentunya Anda itu nggak akan bisa lolos nanti di kegiatan ini. Nah, kemudian tentunya program studi kita sudah terakreditasi. Ya, program studinya sudah terakreditasi. Itu dia syarat untuk peserta mahasiswa, dan kemudian dokumen-dokumennya. Ya, ini yang persyaratan, dan kemudian dokumennya ada di sini. Dokumen persyaratannya itu yang pertama, kita mengunduh nanti template yang sudah disediakan dengan pada akun kita. Jadi akun itulah, dari akun itu kita unduh, kemudian kita isikan, kemudian kita print, tanda tangani. Setelah itu baru kita scan lagi, baru diupload. Jadi yang pertama itu apa? Surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nah, jadi surat rekomendasi ini nanti sudah disediakan dari kampus Pelita Nusantara. Tinggal hanya meminta Anda di sini. Tidak perlu Anda mengisinya lagi, ini sudah disediakan oleh kampus. Nah, yang perlu Anda siapkan itu apa? Yaitu surat fakta integritas. Nah, surat fakta integritas ini nanti, ini kita unduh, kemudian kita isikan, ya, kemudian Anda tandatangani, kemudian pakai materai 10.000 di surat fakta integritas. Nah, yang ketiga itu ada surat izin orang tua. Surat izin orang tua ini bisa diwakilkan oleh wali. Ya, bisa wali, misalnya kalau orang tua kita di kampung, ya wali kita lah yang menandatangani nanti. Nah, kemudian ada yang keempat, surat keterangan sehat. Nah, ini surat keterangan sehat ini bisa Anda dapatkan dari puskesmas, bisa Anda dapatkan dari rumah sakit. Ya, surat keterangan 4.
Nah, ini yang wajib harus Anda penuhi. Yang keempat ini 1 sampai 4. Ini wajib. Nah, di luar dari wajib ini ada yang namanya dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini kalau bisa ini sebagai namanya pendukung berarti ada pertimbangan nanti dilihat juga dari sini. Nah, yang pertama itu surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi kami jika ada dia saat ini yang mengajar di sekolah, atau misalnya mengajar pun di les, nah bisa kalau bisa dibuat surat keterangan bahwa pengalaman mengajar Anda. Anda itu mengajar, buatlah namanya surat pengantar bahwasanya Anda itu sudah pernah mengajar, baik itu sekolah pun buatlah berapa tahun gitu. Nah, kemudian kalau ada sertifikat prestasi. Nah, jadi sertifikat prestasi ini selama Anda kuliah mulai semester 1 kalau ada ini kita upload, kita masukkan nanti dalam satu file, baru kita upload di dalam akun dari kampus mengajar angkatan keempat. Ya, ini dokumen-dokumen persyaratan dari untuk mahasiswa. Yang 1 sampai 4 ini adalah wajib, kemudian yang 1, 2 di bawah ini hanya dokumen pendukung. Atau bisa nanti dokumen pendukung itu bisa ada klik link dokumen ini, ya. Namun setelah kita mendaftar ini nanti akan kelihatan dokumen-dokumen apa yang diminta, ya. Selanjutnya ini untuk dosen ini saya lewatkan aja. Ini untuk dosen. Ini untuk perguruan tinggi ini yang harus dipenuhi oleh kampus. Bukan hanya Anda yang berperan, jadi kampus juga berperan juga dan juga dosen juga harus berperan. Nah, jadi kalau dosennya mahasiswanya sudah mendaftar, tentunya dosen juga harus kita arahkan untuk mendaftar sebagai dosen pembimbing lapangan Anda. Dan kemudian kalau mahasiswa dan dosen tentunya kampus juga harus mendorong dari mahasiswa dan dosen kalau sudah mendaftar di kampus mengajar angkatan 4 ini. Jadi ini yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi. Ya. Nah, selanjutnya kebijakan yang berbeda dari di kampus mengajar 4 saat ini bandingkan dengan kampus mengajar 1, 2, 3, yaitu kenapa pada saat ini dia disosialisasikan kampus mengajar sudah angkatan keempat. Kenapa 1 dan 3 itu tidak disosialisasikan ke kami? Mungkin seperti itu mahasiswa kami bertanya kan gitu. Nah, alasannya ada beberapa kebijakan yang sudah dirubah sehingga kita memenuhi persyaratan tersebut. Yang pertama, ya, dulunya itu kampus mengajar 1 sampai 3 ada persyaratan perguruan tinggi itu terakreditasi. Nah, jadi sekarang itu sudah dihapus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang dulunya itu syarat akreditasi prodi baik, ya B atau baik sekali, sekarang sudah diganti menjadi prodi terakreditasi. Yang penting program studinya sudah terakreditasi. Nah, itu dia. Itu yang hal dua ini yang paling menonjol sekali sehingga angkatan 1 sampai 3 kita tidak bisa mengikuti dan bahkan ada dosen kita mengikuti juga tidak lolos karena syaratan dari 1 dan 2 ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa itu akan ditugaskan dekat wilayah domisili mahasiswa. Nah, kalau yang sebelumnya itu ya, mahasiswa itu ditempatkan itu tergantung dari pelaksana kampus mengajar. Tapi kalau di kali ini kita itu ditempatkan dekat wilayah domisili dari si pendaftar atau mahasiswa. Nah, itu yang membedakan untuk di angkatan keempat ini. Nah, selanjutnya juga nomor 4, jadwal kegiatan mahasiswa itu selama masa penugasan telah ditetapkan sejak awal. Nah, jadi sebelumnya itu jadwalnya itu tergantung dari yang mereka itu belum jelas dia kapan mulai penugasan yang sudah dibuat, apakah mulai dari setelah diterima atau pelepasan, itu sudah ditetapkan untuk jadwal penugasan. Tapi kalau ini sudah mereka tetapkan setelah kita nanti diterima, itu sudah ditetapkan mulai dari awalnya. Nah, kemudian intervensi sekolah dengan melakukan intervensi pada sekolah inklusi, kemudian koordinator perguruan tinggi akan mendapatkan pembekalan. Nah, ini juga nomor 6 ini bedanya dengan sebelumnya. Ya, ini kebijakan yang berbeda dengan kampus mengajar keempat sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dari setiap kegiatan ada pengakuan SKS atau satuan kredit semester. Nah, jadi dari setiap kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
itu setiap kegiatan itu dikonversilah ke dalam satuan kredit semester yang digunakan dengan SKS itu 20 SKS. Kalau di kegiatan kampus mengajar angkatan keempat. Nah, itu apakah satu yang dibuat oleh Nusantara? Bukan, tapi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan lengkap ini dan nomornya. Jadi sah dia nanti setiap kegiatan ini dikonversi ke mata kuliah dan itu diakui. Jadi tergantung dari nanti mata kuliah dari program studi itu konversi ke mata kuliah mana. Ya. Nah, jadi yang pertama pembelajaran lebih dari 16 minggu atau 560 jam. Ya, nah ini dikonversi dengan 20 SKS. Nah, kalau dia 24 minggu, nah ini dikonversi menjadi ada yang namanya 35 jam kumulatif. Ya, jadi ada aturan pengkonversian dari setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, cuman kalau dia di kampus mengajar ke tempat itu dikonversi 20 SKS. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendanaan untuk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa kami yang mengikuti, Anda itu selain dari konversi mata kuliah, ada juga beberapa yang diberikan pendanaan untuk mahasiswa-mahasiswi yang lolos mengikuti kegiatan kampus mengajar ke tempat. Yang pertama, itu yang diberikan bagi mahasiswa adalah bantuan biaya hidup. Ya, bantuan biaya hidup. Yang dimana bantuan biaya itu diberikan dengan sebesar 1.200.000 per bulan. Ini yang pertama. Nah, di mana dia 1.200.000 ini diberikan untuk masa penugasan 5 bulan, ya, dengan dua tahap pencairan atau 2 term pencairan. Di mana term pertama itu untuk 2 bulan pertama dan diberikan di awal penugasan. Nah, jadi di saat awal penugasan diberikanlah pencairan tahap pertama bagi mahasiswa-mahasiswi kami. Kemudian di termin kedua itu 3 bulan selanjutnya diberikan itu di tengah penugasan. Nah, jadi biaya hidup ini kemana diberikan? Apakah ke kampus atau enggak? Bukan, diberikan langsung kepada mahasiswi melalui rekening pribadi. Rekening pribadinya nanti kita taruhkan di mana? Nah, pada saat akunnya nanti, akun sudah mendaftar, maka di situ akan diminta nanti nomor rekening dari mahasiswa tersebut. Ya. Nah, kemudian dokumen syaratnya, surat fakta integritas tadi, kemudian SPTJM ini dan lampirkan untuk surat rekomendasi, ini ada nanti di akun kita yang harus kita isikan, dokumen persyaratannya. Kemudian ada juga yang diberikan dengan dana keadaan darurat. Ya, ada diberikan dengan dana keadaan darurat. Misalnya kalau mencakup ini tidak kita inginkan, tapi siapa tahu ada kejadian yang tidak diinginkan di situ. Misalnya ada kejadian sakit, termasuk jika terpapar COVID, ya, kecelakaan dan dana kepulangan ini jauh-jauh langsung bagi peserta. Ini juga ada dana keadaan darurat yang diberikan. Kemudian koordinator perguruan tinggi membuat ini untuk mohon di-unmute-kan dulu. Mohon maaf kepada Mawar, dinonaktifkan dulu audionya. Siapa tadi yang nyanyi-nyanyi? Oke ya. Oke, Nah, Pak. jadi nanti ini diberikan dokumen-dokumennya supaya ini hanya untuk pencairannya saja. Kemudian selain dari yang dua ini ada juga bantuan biaya kuliah. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh kampus dan juga mahasiswa-mahasiswi kami. Selain ada bantuan biaya hidup, ada juga bantuan biaya kuliah. Nah, diberikan jika tidak mendapatkan beasiswa dari program lainnya di Kemendikbudristek. Nah, jadi kalau tidak mendapatkan dari sini, berarti Anda itu mendapatkan dia maksimal sebesar 2.400.000 untuk biaya kuliah. Nah, kalau uang kuliah ini, jika kita diberikan biaya kuliah, uangnya itu bukan ke pribadi mahasiswa ya. Yang ke pribadi mahasiswa itu hanya bantuan biaya hidup, tapi kalau bantuan biaya kuliah, ini diberikan langsung ke perguruan tinggi. Ya, dibayarkan langsung ke perguruan tinggi melalui rekening perguruan tinggi yang sudah diunggah oleh koordinator perguruan tinggi tadi. Nah, ada nanti dokumen syaratnya ini, yaitu SPTJM-nya, dan ini nanti diupload oleh koordinator perguruan tinggi. Dan kemudian ada juga untuk swab antigen atau PCR, ini juga ditanggung, ya, dibayarkan maksimal sebesar 275.000.
atau sesuai dengan kwitansi yang ada pada saat kita tes swab antigennya atau PCR-nya. Dan kemudian ada dokumen-dokumen syaratnya. Ya, nah, inilah yang Anda dapatkan nanti di saat kalau Anda itu lolos dalam mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 4 ini. Makanya sesuai dengan arahan dari di kebijakan di kampus Nusantara, kalau bisa semua mahasiswa itu mendaftarkan aja dulu, untuk hasilnya nanti kita lihat di akhir apakah lolos atau tidak. Nah, makanya selalu kita buat sosialisasi sampai 2 kali. Itu tujuannya. Nah, di sini kita masuk ke cara pendaftaran ya. Cara pendaftaran. Untuk cara pendaftarannya ini, kalau bisa ini langsung kita praktekkan aja langsung, supaya jangan ada nanti kebingungan lagi ya. Tadi di sini diklik yang mana gitu. Nah, untuk itu kalau bisa, ada nggak kira-kira dari mahasiswa kami yang bersedia itu memberikan emailnya aja, tapi pastikan email itu sudah aktif Anda buka di situ, karena ada nanti untuk aktivasi akun. Ya, ada nggak kira-kira dari mahasiswa kami yang bersedia untuk kita daftarkan langsung akunnya gitu? Ya, jadi langsung kita ke cara pendaftarannya saja. Dan Kira-kira tadi si Mutia. Mutia ya. Mana sini? Mutia, izin ya kami gunakan email yang tadi, tapi nanti kalau ada kode verifikasi masuk ke handphone atau email kamu, langsung japri aja saya ya Mutia ya. Baik, Bu. Oke ya. Jadi Ya, Pak untuk Frikles. akunnya nanti sama passwordnya itu diberikan ke email Mutia ya. Nah, jadi nanti passwordnya itu berikan ke Bu Agustina supaya kita login dari sini. Nah, jadi yang pertama, mahasiswa kami itu mengunjungi yang namanya link dari Kampus Merdeka. Jadi kita klikkan aja di sini, kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Ya, nah, sehingga tampillah tampilannya seperti ini. Oke, muncul seperti ini dia. Nah, maka dengan seperti ini, tentunya kita akan melakukan yang namanya aktivasi akun ya, aktivasi akun atau pendaftar terlebih dahulu. Nah, jadi di sinilah tampilan dari Kampus Merdeka. Nah, ini silakan Anda kunjungi, bagi mahasiswa menggunakan laptop bisa kunjungi juga. Ya. Nah, setelah kita masuk ke sini, akan melakukan yang namanya ini saya keluar dulu ya. Nah, maka di paling kanan ini, pojok kanan ini Anda kliklah tombol masuk. Ya, kalau ini saya klik tombol masuknya. Nah, di sini Anda masukkanlah email Anda jika sudah Anda mendaftar. Tapi karena ini dia belum ada mendaftar, ya sama seperti Mutia sebelumnya belum mendaftar kan? Takutnya nanti sudah pernah didaftar gitu. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, jadi di sini dia langsung dari punya Mutia, kita buatkan ya. Nah, kita masuk dia ini tentunya belum punya akun, kita masuk ke daftar. Daftar ya. Nah, jadi pada saat daftar di sini, ini pilihlah peran Anda itu apa. Nah, pilih peran kamu. Nah, misalnya di sini kita memilih itu sebagai mahasiswa. Ya, sebagai mahasiswa, maka kita pilihlah mahasiswa. Saya sudah punya akun, Pak. Punya akun? Sudah, Pak. Nah, dia. Karena kalau udah punya akun, nanti dia nggak bisa lagi. Coba yang belum punya akun lah. Kira-kira yang belum punya akun siapa lah kira-kira kita buktikan? Ayo, siapa yang belum punya akun? Kezia sudah punya akun? Belum. Nah, coba si Kezia ya. Di kolom chat aja diketikkan emailnya. Atau boleh di japri saya langsung. Nah, jadi supaya langsung kita praktekkan gitu kan. Ya, kita tunggu bentar ya emailnya. Sudah, Bu. Sudah di chat dari Zoom. Oke, Chandra Hasiana Utajulu ya. Oke, jadi kita pilih sebagai mahasiswa. Pastikan aktif Kezia ya. Buka emailmu. Nanti untuk passwordnya nggak usah di sini dibuat. Dikirim aja ke WA Bu Agustina atau ke WA saya lah. Jangan dari sini nanti diambil orang ini. Orang ini kan jahat yang bergabung di Zoom ini ya kan. Langsung Nah, aja ke Pak Frikles. Ini saya ambil Chandra Razia ini.
Nah, kemudian kita pilih di sini ada mahasiswa ya. Kita pilih mahasiswa. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita masukkanlah email tadi. Ya, email tadi. Nah, jadi pastikan Kezia sudah buka email. Nah, kemudian alamat emailnya tadi kita masukkan. Nah, ketik ulang alamat email. Jadi kita ulang lagi di sini. Nah, ya. Untuk kata sandinya, nah, nanti ini saya aja yang buatkan ya. Nanti saya sampaikan sama si Kezia. Oke. Nah, kliklah di sini pastikan ya. Ini mengandung kombinasi huruf A. Jadi, oke. Nanti passwordnya saya kirimkan ya. Kezia kalau sudah masuk. Jadi ini kata sandinya. Kemudian saya klik selanjutnya. Pastikan Kezia sudah buka email. Ini email sudah digunakan. Sudahnya Chandra Hasyana Huzazulu. Sudah daftar ini berarti. Tapi belum pernah dipakai tuh, Pak. Saya belum ada daftar kampus Merdeka. Nah, ini dia sudah ada email sudah digunakan. Ini. Coba siapa lagi? Ini punya siapa lah dulu? Punya siapa lah ini yang bersedia lagi nih? Yang sama sekali belum pernah mendaftar lah ya. Supaya kita lihat nanti apa aja. Coba Manika lah, kirimkan emailnya Manika. Silakan kirimkan Manika di kolom chat emailnya. Jadi kalau kasus si Kezia ini, lihat di emailmu aja. Lihat di email pasti ada aktivasi akun. Pasti ada itu. Oke, ini Manika ya. Manika Banjarnahar. Pastikan Manika sudah buka emailnya. Ini saya masukkan dulu. Terus dulu ya, mahasiswa. Selanjutnya, kemudian oke. Nah, ini saya klik di selanjutnya. Nah, jadi kalau dia belum terdaftar seperti ini, langsung muncul seperti ini. Berarti ini belum pernah. Gitu. Ya. Nah, jadi belum pernah. Jadi udah masuk ke sini. Setelah kita klik tadi selanjutnya, ya ini masukkanlah perguruan tinggi asal. Nah, misalnya nama kampusmu apa, Mika? STMIK Nusantara, Pak. Oh, masih di STEM Nusantara ya. STMIK Pelita Nusantara, ya kan? Nah, ini kan muncul nih. Jangan pilih yang di Jakarta ya. Nah, ini STMIK Pelita Nusantara kita pilih. Kemudian prodimu, program studi? Teknik Informatika, Pak. Teknik. Nah, ini muncul nih S1 Teknik Informatika. Nah, nomor induk mahasiswa NIM-mu sama NIK tahu kan? 19.012.13.70, Pak. NIK, coba NIK-nya. Bentar, Pak. Di apa ada itu di kartu ATM? Ya. Kartu ATM atau kartu apa? Kartu tol, ada itu. Kalau enggak ada KTP-nya masuknya. 121 121 60 60 36 36 80 oke 99 9 0001, Pak. 0001. Iya, Pak. Oke, tanggal lahirmu? Tanggal 28, Pak. 28. Bulan 9, Pak. Dekat-dekatan gitu ya. Tahun 91. 9, Pak. 99. Iya, Pak. Berarti tetanggaan lah kita ya. Hanya beda tahun aja berarti. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kita checklist ya. Ini di checklist. Dengan ini saya menyetujui. Ini ada checklist. Nah, kemudian selanjutnya. Ya, jadi kalau sudah dipastikan ini sudah berisi semua, ya, NIM Anda, kemudian NIK, tanggal lahir, bulan dan tahun, kemudian kliklah dia selanjutnya. Kita tunggu prosesnya. Nah, jadi pastikan datamu itu apakah data kamu sudah benar. Nah, jadi kita lihat Manika Banjarnahar, jenis kelaminnya laki-laki. Oh, P ya, jenis kelamin
P, tanggal lahir, NIM, perguruan tinggi, program studi, jenjang S1, semester masuk ganjil 2019. Nah, kemudian peserta didik baru. Nah, jika ada dia misalnya kesalahanmu itu tidak sesuai, misalnya tadi tanggal lahirmu tidak sama atau dibuat di sini jenis kelamin itu jadi L gitu, ya, maka Anda kliklah terdapat kesalahan data. Kalau ada salah. Nah, jadi data ini sudah terdata dengan sesuai prediksi ya. Nah, tapi kalau sudah benar, maka ini kita klik yang tombol selanjutnya. Ya. Nah, silakan cek email untuk aktivasi akun. Ya, bukalah emailmu, Mika. Ya kan? Setelah Anda buka, ada di situ aktivasi MBKM. Nah, kliklah di situ yang namanya aktivasi akun di email itu. Ya. Kau pakai laptop, Mika? Halo, Mika. Tidak, Pak. Pakai handphone ya? Iya, Pak. Dari handphone nggak bisa share screen ya? Nggak bisa share ya? Nah, Ya, coba buka. Udah kau buka kan? bentar, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum bisa keluar, Pak. Dibuka kotak masuk, di situ pasti ada kotak masuk ya, aktivasi akun. Coba dilihat deh. Atau yang lain pun silakan ya, kalau yang lain yang udah sambil aktivasi tadi, itu sama dibuka emailnya. Nah, jadi setelah Anda buka emailnya itu kan, di situ ada dikasih email sama password Anda, baru di bawahnya itu ada tulisan aktivasi akun. Ya, ada aktivasi akun, jadi silakan Anda klik dia. Nih, saya coba ya. Bentuk dari aktivasi akunnya. Ada Mika? Ada, Pak. Ada. Nah, kalau sudah ada, silakan di apa ya? Diklik yang namanya itu aktivasi akun, ya kan? Kemudian passwordnya sama apanya kirimkan sama saya ya. Baik, Pak. Bisa kan? Bisa. Nah, di cek dari Zoom aja, tapi dia duduk sama saya aja dikirimkan. Atau buat aja, kalau nggak bisa, buat aja di situ ya. Biar kita lihat.
Nah, jadi seperti ini tampilannya. Di saat sudah mendaftar, maka di sini dia muncul, ini passwordnya dikasih kan, ini dikasih passwordnya, ini emailnya. Jadi, tapi sebelum ini jangan dikopikan dulu, klik dia aktifkan akun. Nah, jadi di saat aktifkan akun, masukkanlah ini. Oke, nah jadi untuk Mika, sudah diklik. Belum bisa, Pak. Apanya yang nggak bisa, di mana permasalahannya? Jadi salah Gmail gitu, Pak. Salah Gmail. Iya, Pak. Gmail-mu itu kan yang ini kan, manikabanjarnahor@gmail.com. Iya, Pak. Ya, jadi sambil kita tunggu ya si Manika. Jadi di sini saya buka dulu dia yang sudah berhasil aktivasi akun ya, yang sudah berhasil. Misalnya saya buka lagi di sini. Ya. Jadi ibaratkan kita sudah mengetik aktivasi akun tadi dan sudah mengetikkan username dan password yang sudah dibuat. Jadi misalnya di sini kita masuk sebagai mahasiswa, ini sebagai mahasiswa ya, yang sudah berhasil melakukan aktivasi akun sehingga tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, jadi inilah tampilan Anda setelah Anda berhasil mendaftarkan profil dari Anda tadi. Nah, ini nama Anda, ya, misalnya ini nama mahasiswa. Kemudian di sini bisa Anda isikan lengkapi profil Anda, data pribadi Anda. Kemudian misalnya di sini kita pilih, ya. Kemudian asal SMA Anda ketikkan. Ya, baru klik nanti dia selanjutnya. Itu tombol-tombol untuk selanjutnya. Kemudian sekarang untuk sampai di sini bisa nanti Anda ganti dia ke atasan dia ya. Kemudian itu tersimpan lengkapi dokumen. Ini lengkapi dokumen itulah yang tadi nih. Nah, lengkapi dokumen ini bisa Anda di sini dia unggah CV kamu ya. Buatkanlah di sini CV Anda itu siapa gitu. Ya, bentuk yang namanya CV atau profil Anda. Buatlah di sini. Kemudian transkrip nilai. Ya, inilah transkrip nilai tadi. Kemudian sertifikat pengalaman organisasi. Nah, ini bisa Anda ketikkan ada berapa di sini ya, berapa sertifikat yang Anda buatkan ke dalam akun Anda. Kemudian surat rekomendasi nanti ada di sini. Ya. Nah, kita akan masuk dia ke program Kampus Mengajar tadi. Ya, Kampus Mengajar tadi. Jadi setelah Anda masuk dia seperti ini, sudah Anda lengkapi nanti, Anda lengkapi semua. Jika ada nanti kendala untuk di sini bisa dikonfirmasi dengan kami ya. Nah, maka untuk masuk ke Kampus Mengajar kita sesuai dengan topik kita hari ini, Kampus Mengajar Angkatan keempat, ya. Anda kliklah di sini ada namanya program. Ya, di sini ada program, kita klik. Nah, maka program yang sedang berjalan itu ada di sini. Ada Kampus Mengajar, ada magang, ada studi independen. Nah, jadi di sini yang kita fokuskan adalah Kampus Mengajar yang berakhir itu sampai 12 Juni. Ini kita klik. Oke, nah jadi Kampus Mengajar ini daftarlah sebagai, setelah muncul seperti ini, daftarlah sebagai peserta. Kita klik tombol daftar sebagai peserta. Nah, jadi mahasiswa kami yang sambil buka laptop juga bisa, ini klik. Nah, jadi daftar sebagai, inilah Anda isikan. Ini dokumen-dokumen yang tadi yang diminta, ya. Ada beberapa dokumen yang diminta tadi ini. Ya, dokumen persyaratan mahasiswa itulah yang kita upload di sini. Transkrip nilai tentunya ini Anda minta dari program studi. Kemudian surat keterangan sehat, tadi saya katakan bisa dari puskesmas, bisa dari rumah sakit. Ya, nah kemudian surat rekomendasi. Ya, surat rekomendasi itu yang sudah disediakan. Nah, kemudian ada template-nya, ini Anda klik aja template-nya. Ya, bisa Anda baca. Template-nya ini surat rekomendasi isinya seperti ini ya. Nah, ini surat rekomendasi, inilah formulir dari surat rekomendasi pimpinan tadi. Nah, di sini inilah yang disediakan oleh perguruan tinggi atau kampus. Ini kampus yang sudah menyediakan ini ya.
kampus yang sudah menyediakan ini. Nah, yang kedua, dokumennya apa lagi? Kita lihat dokumennya itu surat keterangan ini keluar di sana, kemudian surat rekomendasi, oke. Surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali. Nah, ini isinya apa? Bisa Anda download nanti template-nya di sini ya. Ini tinggal kita klik, ini akan terdownload otomatis. Nah, tampilannya seperti apa ini? Di sini kan dikatakan dia surat persetujuan, ya. Inilah isinya. Surat izin orang tua untuk mengikuti program kampus mengajar, di sini nanti isikan angkatan keempat, kemudian tahun 2022. Nah, baru saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkapnya, nomor HP-nya, pekerjaannya apa, baru selaku orang tua dari. Nah, di sini orang tua kita ya, orang tua wali. Ini data orang tua atau wali kita. Nah, kemudian nama Anda, nama siswa, perguruan tinggi, program studi, NIM-nya berapa, nomor HP-nya, nah, kemudian emailnya. Nah, inilah dia mengikuti nanti angkatan keempat tahun 2022. Nah, ini Anda baca. Nah, baru inilah dibuat di sini, ini misalnya Medan, tanggal berapa, bulan, tahunnya. Buat di materai 10.000, baru ditandatangani oleh wali atau orang tua kita, baru buat nama lengkapnya di sini. Oke, nah setelah Anda isikan, barulah Anda print, baru buat dia di scan, ya, scan baru jadikan jadi PDF, ya, kemudian uploadlah di sini. Ini pilih filenya, tapi makanya di sini dibuat ya, unggah file dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi PDF semua. Ya. Nah, kemudian yang kedua surat fakta integritas bermaterai. Jadi yang dua dari Anda, dari mahasiswa kami sekalian. Nah, surat fakta integritasnya isinya juga tidak berbeda, sama ya. Ini tinggal Anda, saya bertanda tangan di bawah ini, nama mahasiswa, perguruan tinggi, program studi, NIM-nya, baru ini Anda isikan lagi, bacalah ini, ya poin-poinnya, silakan Anda baca satu persatu. Baru di bawahnya ada juga pakai yang materai 10.000, baru ditandatangani, baru nama lengkap mahasiswa. Langkahnya sama, ini Anda print, kemudian Anda scan, jadikan PDF, baru di-upload lah di tempatnya ini. Ya. Nah, setelah Anda isi semua, ya, karena ini otomatis harus kita isi ya, ada tanda merahnya, baru kita klik selanjutnya. Nah, setelah Anda klik, baru Anda itu sudah sampai di situ aja pendaftarannya. Ya. Nah, sampai di situ mendaftar di kampus mengajar angkatan 4 ini. Nah, untuk melihat apakah kita sudah berhasil atau tidak, ya, berhasil atau tidak, di sini sudah saya buatkan juga. Setelah kita berhasil mendaftar nanti, maka selanjutnya itu tinggal Anda lihatlah dia di, ini saya dulu ya. Nah, jadi sudah kita upload, kita klik selanjutnya, maka di sini melihat status pendaftaran. Nah, jadi setelah Anda mendaftar nanti, Anda pilihlah di daftar program itu, kemudian yang kampus Merdeka, ada beranda, ada program, ada kegiatanku. Ya, nah, misalnya saya buka yang tadi, ada program, nah, jadi muncul nanti dia di sini setelah kita daftar, ada bentuk kegiatan apa Anda itu, apakah diterima atau tidak. Nah ini, ya karena kita belum mendaftar, kan di sini kan ada tadi ya. Ini ada kegiatanku, kita klik kegiatanku ini, nah kita lihatlah di sini kegiatan aktif ini belum ada. Nah, status pendaftaran kita, jadi status pendaftaran Anda terlihat di sini. Kalau sudah Anda daftar nanti, maka di sini akan terlihat hasilnya itu bahwasannya Anda sudah berhasil mendaftar. Contoh, saya login sebagai dosen ya, saya mau lihat aktivitas saya itu, kegiatannya itu sudah seperti apa hasilnya gitu. Nah, maka di sini dia akan muncul dia Anda sudah berhasil mendaftar kegiatan ini. Nah, maka kami akan memberitahu informasi selanjutnya melalui email atau website ini. Itulah kalau misalnya kita sudah melakukan pendaftaran, nanti itu isinya di sini. Ya. Nah, jadi tinggal kita menunggu
pengumumannya nanti dia dibuat sesuai dengan jadwal pentingnya. Jadi rajin-rajinlah Anda membuka ini atau buka email Anda. Jadi statusnya di sini nanti apakah kita diterima atau tidak. Nanti statusnya itu sudah terdaftar, kemudian dalam seleksi, kemudian lolos, belum lolos, tidak diambil, atau expired atau aktif. Itulah hadiah nanti muncul pada saat kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Oke, jadi sampai situ saya rasa untuk pendaftarannya ini. Jadi untuk selanjutnya tinggal kita lihat dia hasil dari pendaftaran mahasiswa sekalian. Ya. Selanjutnya jika ada nanti yang mau dipertanyakan di sesi diskusi, bisa kita diskusikan bersama. Oke, sekian Bu Agustina, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Frikles yang sudah memaparkan mengenai kampus mengajar angkatan keempat serta cara-cara mendaftarnya tadi. Dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari adik-adik kami yang masih kurang paham mengenai hal yang tadi disampaikan oleh Pak Frikles, silakan ditanyakan di kolom chat atau langsung saja diaktifkan audionya, sebutkan namanya dan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Kami silahkan mungkin dari si Kezia ada yang mau ditanyakan, atau dari si Afikotul Karima, atau dari si Patricia, silakan bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan di kolom chat juga bisa ya. Dari si Manika, si Rati, ini banyak yang hadir. Ayo silakan ditanyakan. Ayo, kenapa ini diem semua? Nggak ada yang bertanya? Gak usah malu-malu. Silakan ditanyakan. Contohnya misalnya gini, Pak, apakah nanti itu wilayah kampus mengajarnya itu kami yang menentukan atau ditentukan langsung oleh pihak kampus Merdekanya, Pak? Contohnya seperti itu. Atau Pak, itu nanti duitnya cair nggak tiap bulan? Atau nanti dicicil berapa kali? Misalnya seperti itu. Apa yang ingin ditanyakan? Atau mungkin, Pak, ini saya kan nggak sempat datang ke kampus. Apakah bisa nanti untuk surat rekomendasinya dikirimkan melalui WA? Kan banyak pertanyaan yang mau kalian tanyakan. Nanti Bu, minta transkrip nilainya dari siapa? Contohnya seperti itu. Ayo silakan ditanyakan. Banyak ini pertanyaan. Baik Bu, saya ingin bertanya. Selamat pagi Bu, di sini saya ingin bertanya. Saya tidak sempat ke kampus Bu, apa surat rekomendasi saya bisa dikirimkan melalui email Bu? Oh, inilah si Tinas langsung dia nanyanya yang intinya langsung kan. Kenapa kamu nggak sempat ke kampus, Tinas? Saya lagi nggak di Medan Bu, makanya saya bertanya. Oh, kamu lagi di mana ini? Lagi di luar negara Bu. Wih, ngeri kali, Mbak. Lagi di luar negara si Tines. Oke lah. Nah, saya bantu jawab ya, karena beberapa kemarin juga ada yang sama dengan Tines. Kalau memang kalian tidak bisa datang ke kampus untuk minta surat rekomendasinya dan transkrip nilai, nanti akan dikirimkan langsung dari prodinya masing-masing. Jadi si Tines ini jurusan apa, Tines? TI? Teknologi informasi Bu. Oke, nah nanti langsung saja komunikasi koordinasi langsung dengan Pak Fahmi selaku Ketua Prodinya. Nanti akan dikirimkan secara digital surat rekomendasi dan transkrip nilainya. Ini karena si Tines lagi di luar negara ya, saya nggak tahu di mana ini luar negara. Apa di samping Pluto mungkin luar negara ini. Oke, terima kasih Tines ya, sudah terjawab pertanyaan dari Tines. Ada lagi yang mau ditanyakan Tines? Tidak Bu, terima kasih Bu, selamat pagi. Oke Tines.
Baik, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kamelia Putri. Izin bertanya Pak, kan sebagian mahasiswa ini ngekos, program ini menempatkan mahasiswa sesuai domisili masing-masing. Apakah penempatannya sesuai dengan alamat kos itu atau alamat asli tempat tinggal? Terima kasih Pak. Ini gimana ini Pak Frikles, si Kamelia ini kan dia ngekos. Di mana ini Kamelia ngekosnya, di Padang Bulan? Atau di Simalingkar ini ngekosnya? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya ini ya, apakah didekatkan dengan tempat kos kita gitu ya? Nah, jadi salah satu persyaratan bahwasannya pihak dari Kampus Merdeka menempatkan itu dia dekat wilayah tempat tinggal kita. Nah, berarti wilayah, bukan dia tempat tinggal kita ya. Jadi misalnya, kalau misalnya kita masih wilayah Sumatera Utara, berarti sekitar Sumatera Utara lah dibuat nanti tempat untuk melakukan kegiatan angkatan keempat ini. Seperti itu, bukan berarti karena kosmu di Padang Bulan, contoh ya, dibuatlah misalnya kau itu di sekolah di SD Bayangkari contoh ya. Nah, itu tidak bisa kita jamin apakah dekat situ atau tidak, tapi dengan syarat yang diberikan itu sekitaran wilayah tinggal kita. Itu ya. Nah, bukan bisa saya jawabkan maksudnya kalau kosmu di situ ya pasti dekat situ, nggak bisa, tapi sekitaran tempat wilayah tempat tinggal kita. Itu dia. Atau kurang jelas? Baik. Bagaimana Kamelia? Sudah jelas ya Kamelia. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa nanti kamu ditempatkan di sekitar Padang Bulan juga, tapi sesuai dengan wilayah di mana kamu tinggal saat itu. Seperti itu ya Kamelia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mona Lisa, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Mona Lisa. Saya sudah mendaftar program kampus mengajar. Di situ ada dibuat pernyataan untuk anak KIP, di situ untuk pendanaan bagi anak KIP itu tidak diberikan sesuai dengan pendanaan kampus mengajar. Ini bagaimana Pak? Jika dia salah satu mahasiswa KIP, apakah nanti pendanaan KIP-nya diberhentikan atau bagaimana ini Pak? Oke, jadi kalau ini ya, untuk beasiswa ini tetap bisa. Ini tak bisa, ini beda ini programnya ini beda. Ya, jadi kalau misalnya untuk KIP, ya ini kalau misalnya didapatkan dari kampus mengajar lagi, bisa nggak? Ya bisa, nggak ada pengaruhnya dengan KIP gitu. Ya, jadi beda programnya KIP itu dengan kampus mengajar ini. Ya, Mona Lisa, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke ya, terima kasih Pak Frikles, sudah jelas ya Mona Lisa? Itu dia Mona Lisa, jadi bisa ya, tetap bisa. Oke, masih bisa ya, jadi kamu double dapatnya ya Mona Lisa. Oke, selanjutnya dari Afikotul, izin bertanya Bu, lalu untuk dokumen PT rekomendasi dan transkrip nilai mulai dijapri ke siapa Bu? Oke, Afikotul, ini saya bantu jawab. Untuk surat rekomendasi dan transkrip nilai silakan dijapri ketua prodinya masing-masing. Masih ada yang nggak tahu siapa ketua prodinya di sini? Saya rasa semuanya sudah tahu ya siapa ketua prodinya. Kalau yang TI boleh sama saya, kalau yang jurusan bisnis digital langsung ke Pak Frikles, kalau untuk jurusan teknologi informasi langsung ke Pak Fahmi, kalau untuk jurusan TRKJ dan manajemen informatika langsung japri Pak Roy Vanri. Itu ya Fikotul ya. Selanjutnya, oke Fikotul. Selanjutnya dari Manika, izin bertanya, sistem pengajarannya Bu seperti apa? Apakah kita dari teknik informatika kita mengajar tentang komputer saja kan? Tentang komputer saja kah Bu? Atau kita boleh memilih mengajar apa Bu? Nah bagaimana Pak Frikles? Apakah mungkin nanti si Manika disuruh mengajar bahasa Inggris? Nah jadi Manika karena kamu di situ jurusan teknik informatika,
Ya pastinya kamu disuruh mengajar tentang yang berkaitan dengan teknik informatika ya. Tidak mungkin kamu disuruh mengajar bahasa Inggris atau disuruh mengajar agama. Contohnya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Frikles? Halo Pak Frikles. Sepertinya Pak Frikles lagi ada gangguan jaringan. Nah, jadi seperti itu ya Manika, nanti mungkin boleh bisa ditambahkan nanti dari Pak Frikles, kebetulan lagi bermasalah jaringan Bapak itu. Selanjutnya, izin bertanya Bu, apakah semua mahasiswa wajib mengikuti kampus Merdeka ini Bu? Ya, ini wajib diikuti sebenarnya bagi yang sudah semester 4 dan 6. Ini wajib, seharusnya wajib ya, wajib. Tapi kalau mungkin yang sudah bekerja, ya apa boleh buat, nanti jadi terganggu pekerjaannya seperti itu. Halo Pak Frikles, sudah bisa dengar suara saya Pak? Oke, Bu. Apa tadi? Mohon maaf ya, lelet jaringan. Iya Pak. Nah ini ada Manika tadi bertanya, dia kan jurusan TI ini, nanti pada saat mengajar dia fokusnya hanya di dunia komputer saja atau nanti dia disuruh ngajar di mata pelajaran yang lain atau di mata kuliah yang lain Pak? Oke, baik. Jadi kalau untuk materi yang diberikan, nah jadi kan ini untuk sebarannya ditempatkan di SD dan SMP, ya, SD dan SMP. Jadi kalau terkait dengan topik mata pelajaran yang diberikan, ya kalau untuk SD ya pasti nggak akan mungkin lah Anda itu kalau misalnya bahasa Inggris nggak mungkin dikasih bahasa Inggris, ya kan? Tapi kalau bisanya kira-kira Anda berbahasa Inggris atau bisa untuk hanya ngomong bahasa Inggris, bisa lah untuk SD. Tapi kalau untuk SMP, ya tentunya dengan keterkaitan dengan jurusan Anda gitu. Karena kan sudah dilihat nanti dari program studi kita. Ya, dari program studinya kan sudah dilihat, misalnya program studi teknik informatika, tentunya kan udah komputer, berarti kan komputer lah nanti diarahkan sama Anda. Jadi nggak usah takut nanti apakah nanti dikasih saya ngajar bahasa Inggris gitu. Bukan. Ya, jadi sebelum nanti kalau misalnya kita lolos, nanti ada dibuat pembekalan. Pembekalan itu berarti Anda itu diajari kira-kira nanti yang dikerjakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ya, kita ini hanya sebagai, bukan kita menggantikan guru ya, tapi kita membantu gurunya gitu. Ya, jadi kebijakannya nanti kalau misalnya kita disuruh mengajar, berarti menambah pengalaman Anda supaya bisa berdiri di depan siswa kan itu. Ya, tapi nggak usah takut misalnya dikasih matematika, nanti saya nggak tahu nanti matematika yang mata pelajarannya. Nanti kali-kali ditanya nggak tahu saya gitu. Nggak usah langsung ke sana pemikirannya gitu. Ya, nanti karena Anda itu kan bukan sendiri, ada kawanmu. Ya, bukan sendiri. Jadi ada kawanmu nanti bertukar pikiran di sana gitu. Jadi jangan langsung berpikiran nanti saya dikasih ngajar bahasa Inggris, padahal saya bahasa Inggris nggak bisa, ngomong aja, morning aja dia nggak bisa. Nggak usah langsung berpikir seperti itu, ya. Jadi pasti kalau SD sama SMP, ya pasti kalau komputer di SMP, pasti komputer lah Anda diarahkan gitu. Paling nanti buat slide-nya ini dulu biar supaya bagus slide-nya ini gitu. Itulah kira-kira nanti yang disampaikan sama Anda. Oke, Manika. Baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Frikles ya. Jadi ditegaskan kembali bahwa kalian bukan menggantikan guru, tetapi membantu guru ya. Jadi jangan terlalu takut nanti ya. Nanti saya disuruh nih ngajar langsung gitu. Enggak, pasti nanti di sana ada pembekalan dan bimbingan juga dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi jangan takut kalian dilepaskan begitu saja. Oke, tadi Sinadila sudah saya jawab juga, Pak. Apakah semua mahasiswa wajib mengikuti kampus Merdeka ini? Ya, wajib sebenarnya ya, Pak ya. Kalau memang ada waktu dan ingin menambah pengalaman, wajib untuk mengikuti ini.
Lalu untuk Patricia, izin bertanya untuk transkrip nilai itu diambil dari semester berapa aja. Nah, kalau misalnya si Patricia sekarang semester 6, yang pastinya nilainya adalah yang dari semester 1 sampai semester 5. Nggak mungkin dibikin sampai semester 7, kan belum dipelajari mata kuliahnya. Seperti itu ya Patricia. Lalu untuk Rafindran, izin bertanya Bu, ini sistem pengajarannya kita mengajar secara individu atau berkelompok Bu? Nah, tadi mungkin sudah disampaikan Pak Frikles juga, tapi nanti bisa ditambahin sama Pak Frikles bahwa untuk mengajarnya ya nggak mungkin lah rame-rame di dalam satu kelas gitu ya, pasti per individu. Tetapi di dalam sekolah itu pasti bukan cuma kamu sendiri aja, pasti ada mahasiswa lainnya yang dari kampus-kampus lain yang juga ditempatkan di satu sekolah tersebut. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Frikles, Pak. Oke, nah jadi kayaknya si Rafindran ini takut kalau sendiri dia di kelas itu ya kan. Ya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi menuju arah ke sana gitu. Nah, jadi seperti ini. Namanya juga kampus mengajar kan gitu. Berarti kita itu mengajar di sekolah kan nggak mungkin lah mengajar di satu ruangan itu gurunya itu berbaris dia 4 orang. Kan gitu. Ya, Rafindran kan nggak mungkin. Pasti kan Anda juga ini kelas 10 nanti si Rafindran dulu ya. Di les sekian mengajar. Nah, kan mungkin seperti itu. Namanya kita kan sebagai pengajar di sana gitu. Jadi nggak usah takut Rafindran. Nanti kalau sendiri saya digodai siswa-siswinya itu gitu. Ya, nggak usah takut. Ini saya lihat pertanyaannya tadi mengarah ke sana gitu. Apakah mata pelajarannya itu sesuai dengan jurusan kita? Ya, pokoknya mental kita ada dulu nanti terjun dulu kita ke sana untuk memberanikan diri ke sekolah itu pasti nanti dapat di sana pengalamannya itu. Tapi pegangan kita hanya itu. Yang pertama sekali, ingatlah bahwasanya kita ke sana itu pasti ada yang mengarahkan kampus juga sama dosennya tidak akan melepas begitu aja gitu. Karena nanti kan Anda itu diantarkan ke sekolah ya bersama dengan dosen dan juga mahasiswanya gitu. Ya. Nah, karena Anda itu 1 semester di sana ditempatkan. Jadwal dari kampus mengajar kan 1 semester. Nah, jadi makanya tadi dibilang apakah semua diwajibkan? Ya, kalau bisa permintaan kami ya semualah. Tapi kalau memang dengan kondisi kerjaan Anda memang tidak bisa, ya misalnya saya kan Pak kerja sambil kuliahnya ini sekarang, saya kan di perusahaan, nggak bisa meninggalkan. Ya konsultasilah dengan prodimu gitu. Yang penting ada konfirmasi dari Anda nanti ke ketua program studi, itu aja. Ya, oke, ada yang lain? Oke Rafindran, aman ya? Nggak usah takut Rafin. Ya Pak. Oke, sudah terjawab ya Rafindran ya. Jadi nggak usah takut, kami tegaskan sekali lagi jangan takut ya. Anggap saja ini kalian menambah pengalaman sekaligus nanti dapat uangnya juga. Dan mungkin ada pertanyaan juga ya, Bu, kalau saya ikut kampus mengajar ini apakah saya ikut kuliah lagi di Penusa gitu ya? Mungkin ada yang mau bertanya seperti itu, tapi nggak berani bertanya. Jadi gimana ini Pak Frikles, apakah nanti ketika contoh ya si Manika ikut kampus mengajar, apakah dia wajib mengikuti perkuliahan di semester 7 di kampus Pelita Nusantara, Pak? Gimana Bu? Kalau misalnya si Manika ikut kampus mengajar ini Pak, apakah dia nanti masih tetap mengikuti perkuliahan di Pelita Nusantara, Pak? Nah, jadi misalnya gini ya, misalnya kan si Mutia lah, kita buat Mutia sana itu kan lolos lah dia, kan gitu. Kau Mutia semester berapa lah sekarang? Semester 8. Contoh kan gitu. Nah, semester 4. Di semester depan luluslah contoh kan gitu. Masuklah jadi semester 5. Nah, sementara program kampus mengajar ini kan dia sudah dibuatkan dia 20 SKS selama 1 semester. Nah, jadi nanti ada kebijakan yang dikeluarkan dari Pelita Nusantara mengenai bagi mahasiswa yang sudah lolos. Jadi kebijakannya nanti yang diberikan ya. Kebijakannya itu nanti kan jadi bagi mahasiswa yang sudah lolos itu nanti kita kumpulkan, baru berdasarkan kebijakan dari Waka 1 bidang akademik nanti, ya itu kami paparkanlah sama mahasiswa kami, apakah Anda itu tidak mengikuti perkuliahan itu 1 semester,
atau apakah nanti dari program kampus mengajar itu kita konversi nanti ke mata kuliah Anda, itu nanti akan kita sampaikan di keberlanjutannya. Seperti itu. Ya. Oke? Oke, terima kasih Pak Frikles. Jadi intinya adalah akan ada kebijakan dari Pelita Nusantara yang tidak mewajibkan kalian jika sudah lolos ya, dengan catatan jika sudah lolos kampus mengajar ini, maka kalian tidak perlu lagi mengikuti perkuliahan yang ada di Pelita Nusantara. Nanti akan kami informasikan kembali mengenai hal-hal yang seperti itu di grup-grup masing-masing. Dan untuk Risada nih, ini bolak-balik lagi pertanyaannya mengenai transkrip dan surat rekomendasi. Jadi kalau memang kalian bisa datang ke kampus Medan untuk menjumpai kaprodinya masing-masing, silakan datang jumpai langsung. Tetapi kalau mungkin ada 1-2 hal yang menjadi kendala yang menyebabkan kalian tidak bisa datang ke kampus Pelita Nusantara Medan untuk menjumpai kaprodinya, silakan dijapri saja kaprodinya masing-masing. Sampaikan bahwa kalian mau minta surat rekomendasi MBKM kampus mengajar dan minta transkrip nilai kalian masing-masing ya. Jadi itu untuk pertanyaan Risada saya tegaskan kembali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Nadila, jadi solusi bagi yang sudah bekerja bagaimana ya Bu? Nah, kalau memang seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Frikles ya, kalau memang sudah bekerja ya bagaimana mau dibuat ya kan, jangan sampai pekerjaan kalian terganggu. Tetapi kalau memang masih bisa, besar harapan kami kalian mengikuti kampus mengajar ini. Seperti itu ya Nadila. Selanjutnya Mona Lisa, izin bertanya lagi Bapak Ibu, di jadwal kampus mengajar kan dimulai dari bulan Juli. Sedangkan untuk jadwal ujian UAS dari kampus baru bulan 8. Itu bagaimana ya Bapak Ibu? Ini bagaimana ini Pak Frikles? Baik, ini untuk Mona Lisa ya. Nah, jadi di bulan Juli itu, nanti di bulan Juli itu masih pengumuman. Ya, itu masih pengumuman di bulan Juli. Dan kemudian kalau misalnya nanti pengumumannya di bulan Juli, sementara untuk pelaksanaannya itu di pelepasan mahasiswa, ya pelepasan itu ditugaskan untuk mahasiswa itu nanti di 28 Juli 2022 kan, contoh 28 Juli 2022. Nah, jadi tetap nanti kan kebetulan kita kan UASnya itu nanti di bulan 8, ya. Nah, jadi kalau misalnya lulus nanti dia, ya, sama seperti yang tadi, kita akan membuatkan satu kebijakan nanti bagi mahasiswa-mahasiswa yang lolos ini. Jadi ada kekhususan nanti untuk mahasiswa yang lolos di kampus mengajar ini. Ya, ada kebijakan yang sudah dibuatkan nanti, yang sudah ditetapkan, supaya tidak terkendala di ujian akhir semesternya. Seperti itu. Mona Lisa? Seperti itu ya Mona Lisa ya. Jadi nanti akan ada kebijakan khusus bagi kalian yang memang sudah lolos sebelum UAS dilaksanakan nanti ya. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa diisi presensinya, tadi sudah dibagikan juga di kolom chat untuk presensi sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan nanti sore akan ada kembali sosialisasi dengan topik yang sama, mungkin ada yang tadi terlambat masuk atau mungkin kurang jelas, boleh mengikuti kembali nanti di sesi kedua di jam 4 sore dengan ID Zoom yang sama. Dan mungkin bagi kalian yang teman-temannya belum bisa hadir pada pagi hari ini, saling mengingatkan agar mengikuti sosialisasi ini, karena ini sangat penting ya, sangat banyak manfaatnya bagi kalian sendiri dan bagi Pelita Nusantara. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri karena sudah hampir setengah 12, sudah hampir 1,5 jam kita dari tadi melaksanakan sosialisasi. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sepertinya sudah. Menambahkan aja dulu Bu Tin, terkait yang kerja tadi ya. Nah, jadi bagi yang kerja itu solusinya, kalau memangnya dari tempat kerjaanmu itu memungkinkan Anda bisa mengikuti, ya. Tapi intinya sekarang ini, baik yang kerja mau tidak, silakan mendaftar aja dari dulu. Ya, silakan daftarkan aja dulu.
nanti kalau misalnya lolos dia, ya, lolos padahal kerja, itu nanti akan kita rundingkan kembali. Apakah kita ambil atau tidak? Karena tadi kan ada di beberapa pilihan tidak diambil atau dibiarkan seperti itu gitu. Jadi ini untuk pertama ini silakanlah dulu mahasiswa kami mendaftar semuanya. Silakan daftarkan aja dulu diri Anda, ya. Nanti kalau kita lihat apakah Anda lolos atau tidak, itu akan kita rundingkan kembali nanti keputusannya itu terkait dengan kerjaan Anda. Seperti itulah solusinya bagi yang kerja. Itu aja Bu Tin tambahannya. Oke, terima kasih Pak Friklas. Jadi seperti itu ya. Mungkin seperti Mat Yamin ini kan bekerja, tapi mungkin pengen ikut gitu ya. Jadi silakan mendaftar aja dulu, tapi nanti kalau misalnya keterima, nanti akan didiskusikan kembali dengan kaprodinya masing-masing. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Pak. Dan sepertinya ini si Kezia udah ngantuk dia atau udah lapar karena mau makan siang kan. Baiklah, demikianlah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta sosialisasi, adik-adik kami yang telah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bosker Sinaga Mkom, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik Pelita Nusantara yang telah membuka acara kegiatan kita pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu program studi, ada Pak Fahmi, ada Pak Roy, dan terima kasih banyak kepada Bapak Friklas Yanturi Mkom yang telah banyak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kampus mengajar angkatan keempat di tahun 2022 ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada adik-adik kami, besar harapan kami kalian mengikuti kegiatan kampus mengajar angkatan 4 ini untuk menambah pengalaman kalian dan membawa nama baik Pelita Nusantara. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Selamat siang dan salam sehat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Kami tunggu Selamat ya siang, nanti Bu. di kampus untuk minta surat rekomendasinya. Presensinya juga jangan lupa diisi ya. Di kolom chat sudah dibagikan tadi. Oke, selamat siang dan izin live semuanya. Terima kasih banyak.